Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan di pembahasan kita mengenai piutang, di mana untuk piutang sendiri setelah kemarin kita mempelajari dua metode untuk penghapusan piutang, yang dimana di situ ada yang harus di metode allowance atau penyisihan, maupun juga di situ ada juga yang bisa langsung dihapus langsung. Kali ini kita masuk ke salah satu jenis atau tipe pembayaran piutangnya, di mana piutang itu sesungguhnya selain dibayar menggunakan uang tunai, itu juga bisa yang namanya dibayar dengan menggunakan istilahnya di sini adalah wesel tagih. Di mana wesel tagih itu pada dasarnya adalah suatu perjanjian tertulis, di mana dalam perjanjian tersebut adalah perjanjian antara pembeli dengan penjual juga, di mana si pembeli itu menulis sebuah janji tertulis untuk melunasi dan membayar sejumlah uang tertentu atau pokok untuk ke perusahaan atau orang tertentu lainnya. Biasanya digunakan sebagai pelunasan hutang ataupun piutang. Dimana informasi yang wajib dicantumkan di dalam wesel tagih ini sendiri tentunya ada jumlah uangnya, lalu ke siapa akan dibayar, lalu mungkin ada lokasi tertentu, dan tentunya di sini pada tanggal tertentu serta bunganya yang harus dibayarkan berapa. Nah, ini seperti ini contohnya. Dimana di sini adalah jumlah uangnya yang akan dibayarkan. Lalu di sini juga ada penerimanya, dimana penerimanya di sini adalah Judson Company-nya. We di sini yang menulis di sini berarti adalah si pembuat, atau yang di sini yang punya hutang adalah yang di sini Williard Company. Dengan di sini juga dicantumkan jumlah bunganya yang harus pada saat pelunasan serta tanggal pelunasannya. Biasanya gitu ya, untuk wesel tagih sendiri itu jangka waktu jatuh temponya itu kurang lebih biasanya 90 hari. Dimana kalau untuk contoh tadi itu misalnya diterbitkan tanggal 16 Maret. Apabila diterbitkan tanggal 16 Maret, berarti jatuh temponya tanggal berapa? Nah, itu bisa kita hitung 16 Maret ditambah 90 hari. Ini kita hitungnya tidak ada cara lain selain cara manual ya. Jadi di sini pertama-tama kita hitung tanggal 16 Maret. Di bulan Maret itu ada 31 hari. Karena kita sekarang udah tanggal 13, berarti di sini masih ada 15 hari lagi. Masih sisa 75 hari, lalu di sini bulan April itu 30. Mei 31 hari. Nah, lalu sisanya di sini setelah dikurangi bulan Mei, sisanya adalah 14 hari. Berarti jatuhnya itu adalah di bulan Juni di tanggal 14. Ini untuk menghitung atau mengetahui tanggal pasti jatuh temponya memang harus manual seperti ini ya. Saya yakin semuanya sudah bisa untuk menghitung tanggal jatuh tempo secara manual. Lalu jumlah yang harus dibayarkannya pada saat tanggal jatuh temponya itu biasa kita sebut sebagai nilai jatuh tempo. Dimana di dalam nilai jatuh tempo itu tentunya juga nanti kita harus mempertimbangkan yang namanya di situ ada bunganya juga. Berapa sih bunga yang harus dibayarkan gitu. Ini misalnya contohnya. Di sini ada sebuah wesel tagih dengan nominal $6.000. Bunganya di sini adalah 12% dengan jangka waktunya di sini adalah 30 hari. Dan diterbitkan pada tanggal 21 November 2006. Pertama-tama, di sini kita hitung dulu bunganya berapa sih yang nanti harus ditambahkan ke dalam wesel tagihnya. Dimana di sini 6.000 dengan bunga 12%. Yang perlu diingat di sini bunga 12% ini adalah bunga untuk 1 tahun. Karena ini jangka waktunya adalah cuma 1 bulan. Berarti di sini mau tidak mau 12% harus kita bagi 12 dulu. Atau kalau mau langsung dikalikan 6.000 itu jumlah hutangnya dikali 12, 12-nya tapi kita kalikan juga 30/360. Karena ini cuma berlaku untuk 30 hari, padahal dalam 1 tahun itu ada 360 hari. Atau bisa juga langsung 12, bisa dihitung karena ini 30 hari itu kita anggap 1 bulan gitu ya. Ini 12%, berarti 12% dibagi 12 bulan, berarti 1 bulannya adalah 1%. Hasilnya sama-sama $60.
Lalu nilai jatuh temponya berapa? Berarti tinggal total jumlah pokok hutangnya $6.000 ditambahkan dengan bunganya yang $60. Berarti ketemu total nilai jatuh tempo yang harus dibayarkan sebelum jatuh tempo itu adalah ada $6.060. Setelah kita tahu di sini nilai jatuh temponya totalnya berapa, berikutnya bisa kita catat. Ini pertama-tama ini adalah untuk pencatatan wesel tagihnya, kita menerima wesel tagihnya. Jadi di sini wesel tagih ini adalah untuk tugasnya atau tugas utamanya atau fungsi utamanya wesel tagih ini adalah untuk melunasi hutang sebenarnya. Jadi pada saat ada piutang di mana piutang tersebut dibayarnya menggunakan wesel tagih, maka di sini piutangnya akan kita hapuskan, kita taruh di kredit karena sudah akan dilunasi menggunakan wesel tagih. Di mana wesel tagih itu nanti memang pencatatannya ada 2 jurnal ya. Di jurnal pertama ini adalah jurnal yang ini adalah untuk mencatat penerimaan wesel tagihnya, di mana wesel tagih ini dianggap sudah melunasi piutangnya dari pelanggan kita. Lalu nanti ada jurnal kedua, di mana jurnal kedua itu fungsinya adalah untuk menerima uang tunainya kasnya dari pembayaran wesel tagihnya pada saat jatuh tempo. Dimana untuk menerima uang tunainya dari pelunasan wesel tagih saat jatuh tempo, akun wesel tagih yang sebelumnya kita taruh di debit ini kita sudah kita munculkan sebagai pelunasan piutang. Kalau sudah jatuh tempo dan dilunasi, di sini kita taruh di kredit karena sudah dilunasi $6.000. Tapi jangan lupa di sini juga pelanggan kita akan membayarkan namanya ada pendapatan bunganya sebesar $60. Jadi total kas yang kita terima di sini adalah $6.060. Yang terdiri dari total wesel tagihnya atau total piutangnya ditambahkan dengan bunganya. Ini misalnya ya, pada saat setelah jatuh tempo ternyata customer kita gagal untuk membayarkan wesel tagihnya. Berarti akun wesel tagih yang sudah tadinya kita munculkan sebagai pelunasan piutang, jurnalnya itu harus dibalik karena piutangnya nggak jadi lunas gitu ya. Ini jurnal ini adalah merupakan jurnal kebalikan dari jurnal yang pertama tadi. Nah, yang ini. Ini muncul apabila sebuah piutang ini dilunasi menggunakan wesel tagih. Tapi apabila wesel tagihnya itu si pelanggan tidak bisa melunasi setelah jatuh tempo, maka yang muncul adalah jurnal ini setelah jatuh tempo. Dimana wesel yang tidak bisa dilunasi tersebut biasa kita sebut sebagai wesel tagih yang ditolak. Dimana wesel tagih yang ditolak ini akan mengembalikan total jumlah piutang usaha yang sebelumnya sudah kita anggap dilunasi. Jangan lupa di sini wesel tagihnya termasuk di sini ada pendapatan bunganya ya, pendapatan bunga yang 60 juga harus dicatat. Ini ada misalnya lagi. Ada pencatatan wesel tagih lagi di mana di sini jangka waktunya adalah yang 90 hari. Dengan bunga 12% dengan untuk melunasi hutang sebesar $4.000. Berarti di sini kita munculkan ada akun wesel tagih di debit, di kreditnya, di sini piutangnya kita hapuskan. Dan ini yang perlu digarisbawahi dari contoh kedua ini adalah tanggal wesel tagihnya. Dimana apabila ada suatu wesel tagih yang dimana jangka waktu jatuh temponya ini melebihi akhir tahun atau setelah dari year end, di sini maka harus ada di tanggal 31 Desember itu kita harus membuat seperti jurnal penyesuaian. Di mana jurnal penyesuaian ini tujuan utamanya adalah untuk mencatat dari piutang bunganya atau bunga yang nantinya akan kita dapatkan. Di mana di sini si pelanggan apabila membayar piutangnya pakai wesel tagih, berarti kan ada bunganya yang akan kita terima di masa depan. Di akhir tahun ini pada saat walaupun wesel tagihnya ini belum jatuh tempo dan belum dilunasi, ini calon-calon pendapatan bunganya ini harus tetap kita catat. Sehingga muncul suatu jurnal penyesuaian baru yang biasa kita sebut adalah jurnal penyesuaian untuk bunga akrual.
menghitung bunga akrualnya seperti apa. Di sini menghitung bunga akrualnya sama seperti menghitung bunga untuk wesel tagih pada umumnya. Jadi tinggal total wesel tagihnya berapa, dikalikan prosentasenya. Lalu kalau apabila di sini kan 12%-nya di sini adalah untuk 1 tahun ya, dan di sini jangka waktu weselnya memang 90 hari, tapi dari tanggal 1 Desember sampai dengan akhir tahun itu sudah berapa hari, berarti kan sudah 30 hari. Pada dasarnya seperti ngutang pada umumnya ya, di sini yang namanya bunganya itu akan terus bertambah. Jadi di sini kita bisa mengakui bunga untuk 1 bulan, hanya 1 bulan saja. Kalau kita hitung bunganya secara total, ini kan 90 hari berarti 3 bulan, berarti kurang lebih berarti ada 120. Tapi di sini karena kita baru sampai tanggal 31 Desember, baru 1 bulan berlalu semenjak tanggal keluarnya wesel tagih tersebut, maka kita baru bisa mengakui bunga sepertiganya, yaitu $40. Ini bisa dimengerti ya, saya harap ya. Dan pada saat nanti pelunasan wesel tagihnya, nah, di sini wesel tagihnya kan dilunasi tanggal 1 Maret. Berarti setelah tahun baru sudah 2 bulan berlalu, sisa bunga yang 2 bulan di sini bisa kita akui yang $80, kita akui sebagai pendapatan bunga. Lalu $40 sisanya yang sebelumnya kita akui sebagai piutang bunga, di sini kan sudah bisa kita terima sebagai kas. Jadi piutang bunganya di sini adalah kita hapuskan, karena itu kita taruh di kredit. Wesel tagih ini merupakan total wesel tagihnya. Kasnya di sini adalah total nilai jatuh temponya. Saya harap bisa dipahami ya sampai sini ya. Posisi piutang di neraca ini saya yakin kalian semua juga sudah tahu ya, posisinya biasanya persis ada di bawah kas. Bisa juga biasanya untuk analisa di bagian laporan keuangan serta manajemen keuangan, ini nanti biasanya bisa ada yang namanya perputaran piutang usaha. Biasanya ngitungnya tinggal penjualan kredit bersih dibagi piutang usaha rata-rata. Ya, mungkin sampai sini untuk bab ini. Apabila mungkin masih ada yang belum bisa dipahami, nanti bisa ditanyakan dan didiskusikan bersama di Google Classroom. Terima kasih.